Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari 5 anak yang masih belia. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa, tempat yang penuh kenangan indah bersama orang tua mereka. Namun, kebahagiaan itu harus terganggu ketika sebuah tragedi menimpa keluarga mereka. Ayah mereka, yang bekerja sebagai buruh tani, meninggal dunia akibat kecelakaan saat sedang bekerja di ladang. Ibu mereka yang begitu penyayang, tidak mampu bertahan lama setelah kepergian sang suami. Dalam waktu singkat, ibu mereka juga meninggal karena sakit yang tiba-tiba datang. Kini, kelima anak tersebut, yang masing-masing berusia antara 6 hingga 15 tahun, harus belajar untuk bertahan hidup tanpa kedua orang tua mereka. Kakak tertua, Amir, yang baru berusia 15 tahun, menjadi pemimpin yang tidak pernah diminta, namun harus dijalani. Ia merasa berat, namun tidak ada pilihan lain. Kepergian kedua orang tuanya meninggalkan kesepian yang mendalam, dan mereka harus menghadapi kehidupan yang keras dengan hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Amir, meskipun masih muda, sudah memahami apa yang harus dilakukan. Ia bekerja keras membantu tetangga untuk mendapatkan sedikit uang agar bisa membeli makanan untuk adik-adiknya. Setiap hari, ia pergi ke pasar dengan harapan ada pekerjaan yang bisa ia ambil. Namun, kadang-kadang pekerjaan yang didapat hanya cukup untuk makan sekali. Malam itu, saat Amir pulang dari pasar, ia merasa kelelahan yang luar biasa. Di rumah, adik-adiknya sudah menunggunya dengan cemas, berharap ada makanan yang bisa mereka makan. Di ruang tamu yang kecil, mereka duduk bersama menunggu Amir pulang dengan penuh harap. Satu-satunya makanan yang ada di rumah mereka adalah sebungkus nasi yang baru saja dibeli dari pasar. Nasi itu hanya cukup untuk 1 piring saja, dan Amir tahu betul bahwa itu adalah satu-satunya makanan yang bisa mereka makan malam ini. Namun, Amir tahu betul bahwa dirinya adalah yang tertua. Ia tidak bisa membiarkan adik-adiknya kelaparan. Dengan hati yang berat, ia mengambil piring kecil dan membagi nasi itu menjadi 5 bagian, meskipun itu hanya cukup untuk 4 orang. "Adik-adik, makanlah dulu, abang sudah makan tadi siang," ujar Amir dengan lembut, mencoba menyembunyikan rasa laparnya. Adik-adiknya yang mendengar itu langsung menatapnya dengan bingung. Mereka tahu betul bahwa Amir tidak makan siang ini. Kakak mereka selalu mengalah untuk mereka, dan ini bukan kali pertama. Mereka sudah terbiasa dengan sikap Amir yang selalu mengutamakan mereka, meski ia juga lapar. Namun, mereka tetap makan dengan lahap, berusaha menyisakan sedikit untuk Amir. Meski begitu, Amir tetap berusaha tersenyum, meskipun perutnya kosong. Malam itu terasa panjang. Mereka semua terbaring dalam keheningan yang dalam. Setiap malam selalu seperti ini, tanpa suara orang tua yang biasanya menenangkan mereka sebelum tidur. Hanya ada suara semilir angin yang menerpa dinding rumah, dan suara Amir yang tertidur dengan mata yang penuh kelelahan. Di tengah tidur yang gelisah, Amir terbangun. Ia mendengar suara tangisan dari adik bungsunya, Dinda, yang baru berusia 6 tahun. Dinda menangis karena perutnya sakit. Amir segera duduk di sisi tempat tidur Dinda dan memeluknya. "Sabar ya, Dinda, nanti kakak cari makanan lagi," kata Amir dengan suara serak. Ia menyeka air mata Dinda dan memeluknya lebih erat. Dalam hatinya, Amir merasa sangat kecewa dan terpuruk. Bagaimana ia bisa menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya? Tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain bertahan. Ia harus kuat demi mereka. Karena itu, meskipun perutnya kosong, Amir tidak pernah mengeluh. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya, meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan dan kesulitan. Pada pagi hari berikutnya, Amir bangun lebih awal. Ia melihat adik-adiknya masih tidur nyenyak. Ia menatap wajah mereka dengan penuh kasih sayang, berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa hidup dengan lebih baik. Amir menatap langit pagi yang cerah, berjanji dalam hati bahwa ia akan berjuang untuk masa depan mereka. Namun, meskipun semangatnya membara,
Kenyataan hidup tidak semudah yang dibayangkan. Ketika ia berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di desa, seringkali ia diabaikan karena usianya yang masih muda. Tidak ada banyak orang yang mau membayar pekerja anak, meskipun mereka tahu bahwa Amir hanya ingin mencari nafkah untuk keluarga. Begitu juga dengan tetangga yang kadang-kadang memberikan sedikit pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari demi hari, Amir merasakan betapa beratnya hidup tanpa orang tua. Ia merindukan kehangatan ibu yang selalu menyemangati mereka, dan ia merindukan kehadiran ayah yang selalu melindungi mereka. Kini, yang ada hanya Amir yang harus menghadapi dunia yang keras ini bersama adik-adiknya. Namun, ia tetap berusaha tegar. Seiring waktu, Amir semakin terdesak. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih jauh dari desa mereka, berharap ada kesempatan yang lebih baik di luar sana. Meskipun jarak dan tantangan semakin besar, ia tidak pernah ingin menyerah. Ia harus tetap kuat, demi adik-adiknya yang sangat bergantung padanya. Amir menatap langit yang gelap saat ia berjalan menuju jalan utama desa. Langkahnya berat. Adik-adiknya masih tertidur di rumah, dan ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia berikan selain harapan. Pekerjaan yang ia dapatkan kemarin hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan ikan asin. Itu pun tidak cukup untuk mengisi perut mereka semua. Terkadang, ia merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa ada jalan keluar. Kehidupan di desa memang sulit, namun Amir tidak bisa menyerah. Ia tidak pernah memberitahukan adik-adiknya betapa sesaknya dadanya. Mereka terlalu kecil untuk mengerti. Dinda, si bungsu, masih belum bisa tidur tanpa mendekap boneka usang yang diberikan oleh ibunya. Kadang Amir merasa cemas melihat senyum tipis adiknya, karena senyum itu tak lagi secerah dulu. Dinda terlalu sering merenung, dan Amir tahu itu karena dia merindukan ibu mereka. Pada suatu pagi, Amir kembali ke rumah setelah bekerja seharian dengan harapan bisa membawa makanan lebih banyak untuk adik-adiknya. Tetapi yang ia temui justru kenyataan yang lebih pahit. Di meja makan, ada sepiring nasi yang hanya cukup untuk satu orang, dengan beberapa potongan kecil sayur yang sudah hampir layu. Tidak ada lauk, tidak ada daging. "Abang, kami sudah makan." "Tapi Dinda belum," ujar Aisyah, adik perempuannya yang berusia 11 tahun, dengan wajah penuh kecemasan. Amir hanya terdiam. Ia menatap sepiring nasi itu dan merasa sesak. Adik-adiknya tahu bahwa nasi itu tidak cukup untuk mereka semua, tetapi mereka tetap makan dengan perasaan bersalah, tidak tega melihat Amir. "Jangan khawatir, Aisyah. Kakak akan cari makanan lagi," kata Amir dengan lembut, berusaha menyembunyikan rasa putus asa yang mulai menyelimuti hatinya. Hari-hari berlalu, dan Amir semakin merasa tertekan. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk mencari pekerjaan. Kadang ia berhasil mendapatkan pekerjaan kasar di ladang tetangga, tapi tak jarang ia pulang dengan tangan kosong. Terkadang, ia merasa bahwa tak ada yang peduli dengan keadaan mereka. Tak ada yang tahu betapa kerasnya hidup yang mereka jalani setelah kehilangan kedua orang tua. Suatu hari, saat Amir sedang bekerja di ladang milik Pak Budi, tetangganya, ia mendengar kabar buruk yang membuat hatinya semakin berat. Pak Budi, yang selama ini sering memberinya pekerjaan, mengatakan bahwa ia tak bisa lagi memberi pekerjaan pada Amir karena kondisi keuangan keluarga Pak Budi yang juga semakin terpuruk. "Maafkan saya, Amir. Sumber daya di sini semakin terbatas. Kamu harus mencari pekerjaan di tempat lain," ujar Pak Budi dengan nada menyesal. Amir merasakan perasaan hampa yang luar biasa. Keluarganya, yang sudah tinggal di rumah yang nyaris roboh itu, semakin terancam akan kehilangan tempat tinggal. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa uang, dan tanpa orang tua yang bisa melindungi mereka, bagaimana Amir bisa mempertahankan keluarga kecil ini? Namun, Amir tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat, membawa kabar buruk itu kepada adik-adiknya. Mereka mendengarnya dengan diam, tidak ada suara atau keluhan. Aisyah yang biasanya ceria kini hanya mengangguk, menatap kakaknya dengan mata yang kosong, seolah-olah telah terlalu lelah untuk berharap. Malam itu, mereka makan bersama dengan nasi yang sama seperti malam-malam sebelumnya, hanya sepiring kecil yang dibagi 5. Amir, seperti biasa, mengalah lagi.
Ia tahu betul bahwa adik-adiknya butuh makanan lebih banyak daripada dirinya. Dan meskipun ia merasa kelaparan, ia tetap menyisakan sebagian untuk mereka. "Kakak makan nanti," kata Amir, meskipun ia tahu bahwa nanti itu bisa berarti malam tanpa makan. Esok harinya, Amir memutuskan untuk pergi ke kota, berharap ada pekerjaan yang lebih baik di sana. Ia meninggalkan rumah di pagi buta dengan hanya beberapa ribu rupiah di sakunya. "Jaga diri kalian, adik-adik. Kakak akan kembali," pesan Amir kepada adik-adiknya yang tampak cemas. Mereka tak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan. Tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Amir pergi jauh demi mereka. Di kota, Amir bekerja serabutan. Ia mencuci mobil, memotong rumput, bahkan menjadi buruh bangunan, apapun yang bisa menghasilkan uang. Setiap malam ia bertelepon kepada adik-adiknya, menanyakan keadaan mereka. Setiap kali ia mendengar suara adik-adiknya, ia merasa lebih kuat untuk terus bertahan, meski ia merasa terasing di tengah kota yang sibuk dan jauh dari rumah. Namun, kehidupan kota tak semudah yang ia bayangkan. Pekerjaan yang ia lakukan tidak selalu membayar dengan baik, dan ia merasa semakin lelah. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menguatkannya, harapan untuk kembali membawa makanan yang cukup untuk adik-adiknya. 1 minggu berlalu, dan Amir akhirnya bisa mengirimkan sedikit uang untuk membeli beras dan lauk pauk. Ia mengirimkan uang itu lewat pos, berharap itu bisa mencukupi kebutuhan mereka. Namun, hari-hari semakin terasa semakin sulit. Keadaan semakin suram, dan ia semakin merasa terputus dari adik-adiknya yang kini harus menghadapi kenyataan hidup tanpa bantuan ayah dan ibu mereka. Kakak tertua itu kembali ke rumah, membawa beberapa barang yang ia beli dengan uang yang ia dapatkan dari pekerjaan di kota. "Kakak kembali, adik-adik," ujar Amir saat memasuki rumah. Mereka menyambutnya dengan pelukan hangat, tetapi di balik senyum mereka, Amir bisa melihat ketegangan yang ada di mata mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka tak akan mudah, tetapi mereka tetap berharap, berdoa agar segala sesuatunya membaik. Amir merasa sangat lelah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Hidup memang keras, tetapi ia akan terus berjuang demi adik-adiknya. Ia akan terus memberikan yang terbaik untuk mereka, meskipun hidup mereka hanya terdiri dari nasi sepiring berlima. Sebab, dalam kesulitan yang mereka hadapi, Amir tahu bahwa keluarga adalah satu-satunya hal yang paling berharga yang mereka miliki. Hari-hari berlalu dengan begitu berat bagi Amir. Ketika dia kembali ke rumah, ia merasa seolah beban hidupnya semakin menjadi-jadi. Tugasnya sebagai kakak tidak hanya untuk menghidupi adik-adiknya, tetapi juga untuk menjaga semangat mereka agar tetap hidup. Mereka masih sangat kecil dan butuh bimbingan. Setiap kali Amir mencoba untuk tersenyum, ia merasa senyum itu semakin sulit untuk dipertahankan. Ia terlalu lelah. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan adik-adiknya. Pagi itu, Amir bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah adik-adiknya yang tidur dengan tenang. Mereka tidur di lantai yang keras, dengan selimut tipis yang sudah mulai usang. Dinda masih mendekap bonekanya erat-erat, Aisyah tidur dengan wajah yang sedikit cemas, dan kedua adiknya yang lebih kecil, Fadli dan Riko, tidur dalam posisi yang acak-acakan, mencoba untuk tidur nyenyak meskipun perut mereka tidak sepenuhnya terisi. Amir tahu bahwa dia harus segera pergi mencari pekerjaan, karena hanya itulah yang bisa dia lakukan untuk memberikan mereka sedikit kebahagiaan. Namun, meskipun Amir sudah bekerja siang dan malam, hasilnya tidak pernah cukup. Ia merasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang tanpa akhir. Setiap pekerjaan yang ia ambil, selalu ada kekurangan yang ia rasakan. Kadang, ia merasa cemas tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi tidak ada pilihan lain. Ia harus tetap bertahan. Suatu hari, Amir merasa lelah sekali, dan rasa frustrasi yang sudah menumpuk akhirnya pecah. Saat ia pulang dari bekerja, ia melihat adik-adiknya sedang menunggu di depan rumah. Mata mereka berbinar dengan harapan ada sesuatu yang akan dibawa oleh Amir. Tetapi hari itu, Amir hanya bisa membawa sebungkus nasi yang sedikit lebih banyak dari biasanya. "Kak, ada yang sudah makan?" tanya Amir, berharap jawaban yang ia terima adalah, "Ya." Namun, Aisyah menjawab dengan suara lembut, "Kami sudah makan,
Kak. Tapi Dinda belum. Kata-kata Aisyah seperti petir yang menyambar hati Amir. Ia merasa sangat tidak berdaya. Bagaimana bisa dia membiarkan adik-adiknya, apalagi Dinda yang masih sangat kecil, kelaparan? Ia melihat wajah adiknya yang kurus, dengan mata yang terlihat kosong karena kelaparan. Sebuah perasaan tak terlukiskan menyelimuti Amir. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Hatinya hampir patah. Namun, di saat itulah ia menyadari sesuatu yang lebih penting daripada rasa lelahnya. Amir tahu bahwa meskipun mereka kekurangan, mereka tidak kekurangan cinta. Amir duduk di lantai bersama adik-adiknya. Mereka semua duduk dengan tenang, mencoba untuk makan dengan pelan, tetapi keheningan itu terasa sangat menyesakan. Tanpa sengaja, Amir teringat akan kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan mereka untuk selalu berbagi dan saling mendukung. Selama kalian bersama, kalian sudah kaya, kata ibunya dulu. Malam itu, Amir merasa sangat kesepian. Setelah makan, dia pergi keluar rumah dan duduk di samping dinding rumah, menatap langit malam. Bintang-bintang di atas tampak begitu jauh, seolah tidak ada yang mengerti kesulitan yang dia alami. Namun, di saat itu, Amir teringat pada satu hal, dia masih memiliki adik-adiknya. Mereka adalah alasan mengapa ia bertahan hidup, meskipun begitu berat. Tidak ada yang lebih berharga selain melihat mereka tumbuh dengan baik, meskipun hidup mereka penuh perjuangan. Namun, keesokan harinya, Amir tahu bahwa ia harus membuat perubahan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Ia mulai mencari informasi tentang peluang yang lebih baik. Dia memutuskan untuk pergi ke kota besar, berharap menemukan pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan yang lebih baik. Ketika ia memberitahu adik-adiknya tentang keputusannya, mereka terlihat cemas, terutama Aisyah, yang selalu merasa khawatir dengan kepergian Amir. "Kak, jangan pergi lama-lama, ya?" pinta Aisyah dengan suara penuh kekhawatiran. "Kakak harus pergi, Aisyah. Kakak janji akan kembali dengan pekerjaan yang lebih baik. Kakak akan tetap menjaga kalian, meskipun jauh," jawab Amir, meskipun hatinya sendiri ragu dengan janjinya itu. Amir akhirnya berangkat ke kota, meninggalkan rumah yang sudah mulai rapuh dan adik-adiknya yang menunggu di sana. Kepergiannya penuh dengan rasa harapan dan rasa cemas yang mendalam. Dalam perjalanan menuju kota, ia berpikir tentang apa yang akan ia lakukan jika ia gagal. Apa yang akan terjadi dengan adik-adiknya jika ia tidak berhasil menemukan pekerjaan yang layak? Ia merasa berat. Namun ia tetap melangkah. Di kota besar, Amir mulai bekerja di sebuah restoran kecil. Pekerjaannya tidak mudah. Ia bekerja dari pagi hingga malam, seringkali hanya mendapatkan sedikit makanan dan gaji yang tidak mencukupi. Namun, setiap kali ia menerima gaji yang sedikit, ia merasa ada secercah harapan. Ia mengirimkan sebagian dari gajinya untuk adik-adiknya, berharap itu bisa membantu mereka bertahan hidup. Namun, meskipun ia bekerja keras, realitas di kota lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ia merasa sangat terisolasi dari adik-adiknya. Setiap malam, Amir terbangun dalam kesendirian, merindukan rumah, dan merindukan keluarga kecilnya. Namun, meskipun semuanya terasa suram, ada satu hal yang selalu menguatkannya, keyakinan bahwa ia harus kembali untuk mereka. Amir tahu bahwa jika ia menyerah, maka adik-adiknya juga akan kehilangan harapan. Di tengah kesulitan yang tiada henti, Amir tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Waktu terus berjalan, dan Amir semakin merasa terpisah dari adik-adiknya. Setiap minggu, ia mengirimkan uang yang sedikit, berharap itu bisa meringankan beban mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kesulitan yang semakin berat. Di kota, pekerjaan yang ia lakukan tak selalu stabil. Kadang ia bekerja, kadang tidak. Uangnya seringkali habis sebelum ia bisa mengirimkan lebih banyak untuk adik-adiknya. Tetapi, ia tidak pernah putus asa. Amir tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus kembali. Ia tidak bisa terus berada di kota tanpa melihat adik-adiknya. Meskipun hidup di kota sangat keras dan penuh ketidakpastian, hatinya selalu terhubung dengan keluarga kecilnya di desa.
Dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia selalu meminta agar adik-adiknya tetap kuat dan tetap bertahan. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka, kehidupan yang jauh dari kekurangan dan penderitaan. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja di kota, Amir mendapat kabar yang mengubah segalanya. Aisyah, adik perempuannya yang sudah remaja, meneleponnya dengan suara cemas. "Kak, ada yang tidak beres. Dinda sakit parah. Kami tidak tahu harus bagaimana," kata Aisyah dengan suara terbata-bata. "Kak, tolong cepat pulang." Jantung Amir berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia segera memutuskan untuk pulang ke desa. Ia meninggalkan pekerjaan di kota dan memulai perjalanan panjang menuju rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Dalam hatinya, ia merasa cemas dan takut. Bagaimana jika Dinda tidak bisa diselamatkan? Apa yang akan terjadi pada adik-adiknya jika ia terlambat? Perjalanan itu terasa begitu lama. Setiap detik yang berlalu, Amir semakin merasakan beban yang semakin besar. Namun, di balik rasa takut dan cemas, ia tahu bahwa ia harus berada di samping adik-adiknya. Ia harus menjadi kakak yang mereka butuhkan, apapun yang terjadi. Sesampainya di desa, Amir langsung berlari menuju rumah. Ia melihat adik-adiknya berkumpul di depan rumah. Wajah mereka tampak pucat dan penuh kekhawatiran. Dinda terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya demam tinggi. "Kak, Dinda sudah tidak kuat. Kami tidak punya uang untuk membawa Dinda ke dokter," ujar Aisyah dengan suara bergetar. Amir tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu betul bahwa tanpa uang, mereka tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Tetapi, ia tidak bisa menyerah. Amir mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki dan berusaha tetap tegar. "Dinda akan baik-baik saja, Aisyah. Kakak akan bawa Dinda ke dokter sekarang," kata Amir dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa hancur. Tanpa menunggu lama, Amir segera membawa Dinda ke puskesmas desa. Setibanya di sana, ia menemui dokter yang masih bekerja meskipun sudah hampir malam. Dokter memeriksa Dinda dan mengatakan bahwa ia menderita infeksi berat dan membutuhkan perawatan segera. "Kami akan lakukan yang terbaik, tapi Dinda harus dirawat di rumah sakit. Namun, biaya perawatan cukup mahal," kata dokter dengan nada prihatin. Amir merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tidak punya uang untuk membawa Dinda ke rumah sakit. Namun, ia tidak bisa membiarkan adiknya menderita lebih lama. Di saat itulah, Amir teringat sesuatu yang pernah dia lakukan dulu. Ia pernah bekerja di kota dan mengirimkan sebagian uangnya ke adik-adiknya. Meskipun uang itu tidak banyak, Amir tahu bahwa harapan tidak pernah bisa dibeli dengan uang semata. Dengan penuh tekad, Amir pergi ke rumah seorang teman lama yang ia kenal saat bekerja di kota. Teman itu bernama Iwan, seorang pemuda yang dulu pernah menolong Amir saat kesulitan. Setelah mendengar cerita Amir, Iwan tanpa ragu memberikan pinjaman uang yang cukup besar untuk biaya perawatan Dinda. "Kamu bukan hanya teman, Amir. Kamu keluarga. Ini untuk adik-adikmu," kata Iwan dengan tulus. Amir merasa sangat berterima kasih. Tanpa Iwan, ia mungkin tidak tahu harus bagaimana. Dengan uang pinjaman itu, Amir segera membawa Dinda ke rumah sakit terdekat. Proses perawatan pun dimulai, dan Amir tetap menemani Dinda sepanjang malam. Meski rasa lelah menggerogoti tubuhnya, ia tidak peduli. Hanya satu hal yang ada dalam pikirannya, Dinda harus sembuh. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Dinda mulai membaik. Dokter mengatakan bahwa Dinda akhirnya bisa keluar dari rumah sakit setelah beberapa hari perawatan intensif. Amir merasa sangat lega. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, ia tahu bahwa harapan untuk masa depan yang lebih baik masih ada. Setelah Dinda sembuh, Amir memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia tidak lagi berencana kembali ke kota. "Kami akan bertahan di sini, bersama-sama. Kakak akan bekerja keras, dan kita akan membuat kehidupan ini lebih baik," kata Amir dengan semangat baru. Adik-adiknya tersenyum bahagia, meskipun mereka tahu bahwa hidup mereka masih penuh dengan tantangan. Namun, kali ini mereka tidak merasa sendirian lagi.
Mereka tahu bahwa keluarga mereka adalah sumber kekuatan yang tak tergantikan, dan selama Amir ada bersama mereka, mereka akan terus berjuang bersama. Amir mengerti sekarang bahwa hidup tidak selalu tentang mencari apa yang lebih baik. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, seperti melihat senyum adik-adiknya setelah melalui ujian yang begitu berat. Tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga, dan Amir siap untuk terus berjuang, apapun yang terjadi. Dengan kerja keras dan cinta yang tulus, kehidupan mereka perlahan mulai berubah. Meskipun tidak ada lagi nasi sepiring berlima, mereka tetap bisa makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Amir tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun selama mereka bersama, mereka akan tetap kuat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, dan setiap langkah kecil membawa mereka lebih dekat ke masa depan yang lebih baik. Keluarga mereka yang dulu hanya bergantung pada satu piring nasi kini menjadi contoh bahwa harapan tidak akan pernah padam jika ada cinta dan pengorbanan yang tulus. Nasi sepiring berlima bukan hanya tentang kekurangan, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dan berjuang bersama untuk mewujudkan mimpi mereka.